Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Namun Xiaoyan jelas mengerti bahwa sangat sulit baginya untuk dapat pulih dalam waktu yang singkat. Sialan, bahkan jika aku bisa membunuh Xuanzan, masih sulit untuk memecahkan situasi. Ye Beijing, kenapa kamu melakukan ini? Xiaoyan masih belum bisa memahaminya. Wanita itu tampaknya menyelamatkan Xiaoyan dan bahkan menyelamatkan kakak laki-lakinya dari Taisu. Namun kepercayaan dan semua hal yang ditunjukkan inilah yang membuat Xiaoyan merasa bahwa dia tidak berbeda dengan Yuyan. Jadi dia yakin bahwa dia adalah nomor 4 yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tiba-tiba terkejut saat menebak hal ini di benaknya. Mungkinkah dia bukan nomor 4 yang asli? Pikiran ini meledak seperti guntur. Di alam dewa kekacauan, hanya ada 2 orang yang benar-benar terlihat sejauh ini. Salah satunya adalah Suqian Taiyi. Tidak ada keraguan tentang identitasnya, karena dia sempat berdiskusi dengan nomor 1 dan dapat memastikannya. Ada orang lain yang juga membantu Xiaoyan, yaitu Hua Chan dari alam 9 surga. Dia telah membantu Xiaoyan atas permintaan nomor 1. Dan Xiaoyan telah bertemu dengannya secara langsung. Adapun si nomor 4, orang pertama yang dilihat Xiaoyan adalah tiruan Yuyan di dunia iblis kuno. Adapun Ye Beijing yang asli, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Jadi bagaimana dia bisa yakin bahwa Ye Beijing yang dia lihat merupakan nomor 4? Mungkinkah Ye Beijing yang kutemui sebelumnya adalah palsu dan menjadi kepala divisi penghancur tersembunyi di antara kita? Jantung Xiaoyan tiba-tiba berhenti sejenak. Jika ini masalahnya, dia benar-benar terjebak dalam jebakan yang diatur olehnya. Kemungkinan besar itulah yang terjadi. Awalnya aku berpikir bahwa kepala divisi penghancur hanya akan memprovokasi perang antar dunia. Tapi aku tidak menyangka dia akan benar-benar mencoba membunuhku. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Xiaoyan. Bagaimanapun kekuatan yang ditunjukkan Ye Beijing tidak membuat Xiaoyan memenuhi syarat untuk mempertanyakannya. Faktanya, sampai batas tertentu, kepala divisi penghancur memprovokasi perang antara Sensi dan Taisu. Tujuannya tetap untuk memulai perang. Xiaoyan akhirnya mengetahui kenapa dia ada di sini. Dan terlebih lagi, kenapa Ye Beijing tiba-tiba menghilang di saat kritis. Pada saat ini, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Xuanzan yang sedang berjuang. Kulitnya perlahan-lahan bernanah. Tidak ada bagian kulitnya yang utuh, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah dan daging. Jeritan tidak berhenti. Teriakannya menjadi parau. Nyala api tidak hanya membakar daging dan darahnya, tetapi juga membakar bagian dalamnya. Daging dan darah yang menghilang serta vitalitas mengalir menuju Xiaoyan. Konsumsi klon Jincan turun ke tingkat pertama dan kemudian mulai meningkat lagi. Jika klon Jincan melahapnya, aku ingin tahu apakah dia bisa mencapai level ketiga. Setelah dia jatuh, aku menggunakan kekuatan teratai ganda untuk melihat apakah aku bisa mematahkan formasi. Terlebih lagi, formasi ini tidak sempurna. Meskipun aku tidak mengerti formasinya, kelemahannya agak jelas. Mungkinkah formasi ini diatur oleh tahanan roh? Xiaoyan menjadi tenang. Dia punya waktu untuk melihat dan merasakan formasi pembatasan yang menghalanginya. Itu bukan tanpa kekurangan. Di atas tahta, di bahu Xuan King, tahanan roh bermata biru itu bersujud di atasnya, dengan tatapan polos di matanya yang besar. Formasimu sangat bagus. Bukankah dia tuanmu sebelumnya? Ucap Xuan King. Tuan, aku belum pernah memiliki tuan. Pernahkah kamu mendengar tentang Gouyan yang terkenal? Seluruh sensi gemetar ketika mendengar namaku. Tahanan roh yang menyebut dirinya Gouyan mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan bangga, dengan tatapan jijik di matanya. Oh, sensi akan dihancurkan. Mulai sekarang, kamu akan mengikutiku. Xuan King mengulurkan tangannya dan menepuk kepala Gouyan. Kamu jauh lebih pintar dari dia. Tuan Gou ini sangat puas denganmu. Aku mungkin tidak harus mengikutimu di masa depan. Tapi seperti yang telah kita sepakati, Tuan Gou ini akan melakukan apapun yang kau inginkan. Ucap Gouyan. Bagus. Kalau begitu, katakan padaku apapun yang kamu inginkan di Taisu. Selama kamu cukup setia, aku bisa memuaskanmu. Xuan King tertawa keras, lalu menatap Gouyan dengan serius.
Aku tidak berani mengatakan apapun tentang yang lain. Sejak aku lahir, tidak pernah ada kata pengkhianatan. Gouyan terbatuk 2 kali dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu manis sekali, aku sangat menyukainya." Swan King semakin tersenyum. Aku tidak tahu berapa banyak kesalahan yang aku derita di sini. Aku harus membalaskan dendamku hari ini. Yang terbaik adalah membunuh orang yang kusebut pria kejam 1000 pisau ini. Mata besar Gouyan penuh dengan kebencian. Seolah-olah memang ada kebencian yang mendalam. "Jangan khawatir, dengan formasimu yang menjebaknya di sini, dia pasti akan mati," kata Swan King. "Kalau begitu yang terbaik, Tuan Gou, aku harus melihatnya mati di sini dengan mataku sendiri, agar aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku," ucap Gouyan. Senyuman muncul di wajah Swan King. Melihat Swanson terbakar di medan perang, tidak ada jejak kasihan apapun di matanya, dan bahkan tidak berniat menyelamatkannya. "Bukankah dia salah satu saudaramu? Dia akan dibakar sampai mati oleh pendekar kejam 1000 pisau. Kenapa kamu tidak menyelamatkannya?" kata Gouyan dengan bingung. Yang terkuat bertahan, yang kuat hidup, yang kalah mati. Jika dia mati, itu hanya akan membuktikan bahwa dia terlalu lemah. Mengapa dia harus diselamatkan? Swan King menunjukkan ekspresi yang lebih bingung. "Kamu benar, biarkan dia mati," kata Gouyan berulang kali. Dan setelah kata-katanya jatuh, dia mulai mendengkur. Berbeda dengan saat pertama kali keluar dari mata Xiaoyan, Gouyan tampak semakin mengantuk. Melihat Gouyan yang tertidur, Swan King menunjukkan ekspresi menyayanginya, lalu menatap Xiaoyan dan mencibir. "Makhluk tertinggi Sensi, bahkan jika kamu telah menghabiskan Swanson dengan kekuatanmu, pada akhirnya kamu akan mati dengan orang-orang di sekitarmu sendiri. Dan saat kematianmu mendekat nanti, bukankah kamu akan mengatakan mengapa mereka mengkhianatimu? Sungguh menyedihkan. Suqian Taiyi, giliranmu untuk mengambil tindakan." Swan King segera merenggangkan pinggangnya dan perlahan membuka pintu. Kemudian sesosok muncul di depannya. Sebuah tangan meraih leher Swan King dan mengangkatnya. "Aku ayahmu, dan jika kamu terus bersikap kurang ajar, bahkan jika aku tidak membunuhmu, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." Sebuah suara keras keluar yang tiba-tiba membangunkan Gouyan. Dia mengecilkan tubuhnya seukuran telapak tangan dan bersembunyi di balik lengan baju Swan King. "Kamu hanyalah seorang penabur. Lihat, ini adalah anak-anakmu. Kamu tidak akan merasa sakit hati apapun ketika mereka meninggal. Apakah kamu yakin menyebut dirimu ayah? Bisakah kamu memikul tanggung jawabku?" Wajah Swan King memerah setelah cekik. Meski begitu, dia masih tersenyum dan menunjukkan ekspresi yang sangat menghina. Suqian Taiyi terlalu malas untuk berdebat dengannya dan melemparkannya ke tanah. Sebagian besar tulang Swan King hancur. Seteguk besar darah menyembur keluar dan wajahnya pucat. Suqian Taiyi segera berbalik dan melihat ke medan perang. Matanya tidak pernah tertuju pada Swanson, dan sepertinya dia sama sekali tidak menganggap anaknya. Yang dia lihat adalah Xiaoyan, yang sedang duduk bersila dan sedang dalam masa pemulihan dari penyakitnya. "Apakah kamu benar-benar nomor 9? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.